Marhum. Nah, Pak Fransiskus ini ceritanya mau masuk Islam ini kenapa Pak Fransiskus? Singkat aja Pak. Saya tergugah sama saudara-saudara saya, kakak saya. Ini, Pak Iya. Pengan ini. Iya, Tergugah dengan Pak Pengan yang sudah Muslim. Muslim. Begitu perhatian gitu. Oke, perhatian pada Pak Peng Cuan. Iya. Oh, bukan karena ngelihat sholatnya rajin Bukan. gitu. Oh, bukan. Apa di samping situ dibandingkan agama lain ya, seperti yang cewek itu Kristen itu Hmm, jahat, kurang. hatinya jahat. Jahat. Waduh. Oke. Nama Cinanya Lau Peng An. Nah, di sebelah kirinya Pak Anton ini ada Pak Fransiskus. Iya. Pak Fransiskus nama aslinya Lau Peng Cuan. Berarti Cuan terus ya Pak ya? Ya, amin. Di sebelahnya ini Pak siapa tadi Pak? Pak Sadansah. Masya Allah. Pak Sadansah bawa anak juga mirip Cina juga tuh. Iya. Cina Aceh. Cina Aceh. Alhamdulillah pada hari ini Pak Fransiskus datang ke sini diantar oleh kakak kandungnya ya Pak Anton ya. Pak Fransiskus menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Iya. Betul Pak ya? Betul. Masya Allah, ini udah rapi banget, udah pakai peci nih Pak. Dibeliin sama keponakannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Pak Lau Peng Cuan ini kok bisa jadi nama Fransiskus? Ini tadinya agamanya apa Pak? Katolik. Oh pernah Katolik. Terus pindah ke Buddha. Oh pindah ke Buddha. Oke. Itu KTP-nya berdasarkan KTP itu Buddha. KTP Buddha. Buddha. Oke, boleh pinjem Pak Fransiskus KTP-nya? Berarti Pak Fransiskus ini nama baptis ya? Ya, nama Baptis. baptis Oke. waktu itu. Iya, iya, iya. Dulu gerejanya di gereja Katolik mana? Vincentius. Vincentius. Hah? Vincentius Keramat 5. Vincentius. Keramat 5. Keramat 5. Keramat Raya. Keramat Raya. Oke, baik. Siapa? Mel. Tolong kalau ini batuknya di luar atau apa ya? Suaranya tuh ganggu soalnya. Boleh KTP. pinjam KTP-nya Pak ya. Buat nyocokin data di sini Pak, takut Iya. salah ya. Fransiskus Dorotheus R. Nick-nya saya cocokin ya Pak ya. Iya. Nanti mau dirubah namanya boleh, bisa. Bisa. Boleh, tapi sekarang kan prosesnya agak ribet ya. Kalau nggak salah harus sampai pengadilan, tapi nggak tahu nanti boleh tanyain Pak. Waktu di Gus Dur saya enggak. Iya, sekarang kan udah bukan Gus Dur Pak nih. Iya. 0423 12 55 002. Nomor nicknya dan namanya sudah tertera sama dengan KTP. Dan di sini KTP terteranya agama Buddha. Betul. Ya Pak ya. Tahun berapa Pak pindah ke Buddha? Ada 3 tahun ya. Oh baru, belum lama ya? Lebih. Lebih. 5 tahun kali ya. Dari tahun 33, tahun umur saya 33. Oh, umur 33 berarti udah... 40 Saya tahun. masuk Buddha 33, umur 33 tahun. Oh, sekarang 71. 71. Waduh, berarti udah 40. hampir 40 tahun Iya. masuk Buddha. Oke. Baik, gini. Nah, Soalnya begini, kalau KTP-nya masih nama baptis, terus agamanya Islam, kayaknya ganjil. enggak juga, Pak. Enggak juga. Ganjil. Tergantung begini, Pak. Tergantung apakah namanya itu mengandung kesyirikan. Ya, Kalau namanya tidak mengandung kesyirikan, itu sebenarnya tidak perlu ganti nama. iya. Ya, tapi kalau pengen punya nama yang Islami ya monggo. Nah, justru saya kepengen nama Islami apa Franz apa atau apa. Ya monggo, nanti bisa diurus. Iya. Gitu ya. Yang penting KTP-nya Islam aja gitu. Iya. Masalah nama sebenarnya nggak terlalu emergensi atau urgent gitulah. Iya. Ya. Tapi mohon maaf Pak Fransiskus, Iya. ini kakaknya ini kan sudah Islam duluan nih. Iya. Ya. Tahun berapa tadi Pak? 19? 83. 83. Masya Allah. Kalau punya anak udah nikah kali itu anak itu kalau 83 ya. 43 tahun. Berapa? 43 tahun. 43 tahun sudah Islam. Iya. Pak Fransiskus berarti
berapa saudara nih Pak sebenarnya ini? Totalnya? Ya, kalau hidup semua itu 8 bersaudara. 8 bersaudara. Tapi yang sudah meninggal itu 3. 3. Jadi sekarang tinggal 5. Tinggal 5 orang. Oke, Pak Peng An nomor 1. 1. Pak Peng Cuan Nomor 2. nomor 2. Tinggal 6. 6 dong. Tinggal 6. Rita, Wah, dikurangin 1 berarti dari Pak Peng An. Hansi, Silia, Tris, Tresia. lu, gue. 5. 6. Oh, 6. Oh iya, 6. Iya. Oke, berarti total 9 berarti. Iya. Iya. 9 meninggal. Jadi saya 8 saudara. Oh, 9 sama Bapak. 9 sama Oh, saya. 9 sama Bapak. Oke, 9 sudah meninggal 3, tinggal 6. Semuanya sudah Islam atau Enggak. campur-campur? Enggak, yang Islam saya sama adik saya almarhum mertuanya ini. Sudah meninggal. Oke. Almarhum. Nah, Pak Fransiskus ini ceritanya mau masuk Islam ini kenapa, Pak Fransiskus? Singkat aja, Pak. Saya tergugah Hmm. sama saudara-saudara saya, kakak saya, Ini, Pak Iya. Pengan ini Iya. tergugah dengan Pak Pengan yang sudah Muslim. Muslim. Begitu perhatian gitu. Oke, perhatian pada Pak Peng Cuan. Iya. Oh, bukan karena ngelihat sholatnya rajin Bukan. gitu. Oh, bukan. Apa di samping situ dibandingkan agama lain ya, seperti yang cewek itu Hmm. Kristen itu Hmm. jahat, Kurang. hatinya jahat. Jahat. Waduh. Oke, alhamdulillah. Jadi Pak Fransiskus mau memeluk agama Islam karena tergugah melihat perilakunya Pak Pengan berarti. Iya. Alhamdulillah. Berarti Pak Pengan selama ini sudah menunjukkan akhlak Islam yang baik ya. Amin. Alhamdulillah. Baik. Pak Peng Cuan kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau mau langsung syahadat? Tanya, Nanti surat pengislamannya ada namanya. Ini namanya yang ditulis ini sesuai dengan KTP, Pak. Oh, Nah, nanti untuk penggantian nama nanti tinggal diurus dengan surat lain ke Dukcapil aja. oh ke Dukcapil. Dukcapil, ya. Sekarang urusannya ke Dukcapil, Pak. Oh, Tapi ini sertifikat ini harus sama namanya dengan KTP. KTP. Iya. Oh, Nanti kalau mau ganti nama, prosedurnya lain. oh iya, oh, berarti beda ya sama saya dulu ya. Kalau saya dulu kan KTP saya kan Kristen, nama Kristen. Terus kemudian ditunjukkan surat Islamnya, apa pengislamannya, maka dirubah jadi Langsung. jadi surat pengislamannya atas nama Anton Bakhtiar. Oke, nanti Pak Fransiskus tolong tanyakan saja ke petugas Dukcapil. Kalau memang menurut petugas Dukcapil nama Islami yang dikehendaki harus ditulis di sini, kasih tahu kita. Nanti kita rubah. Oke, Bisa begitu, Pak. Ya, tapi yang sekarang kita buat sesuai KTP dulu. baik, baik. Ya, nanti tolong tanyakan. Ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak Nanti Fransiskus. caranya gimana kalau mau berubah? Ya, nanti Kalau bawa misalnya- KTP dan surat ini ke kelurahan. Heeh. Bilang ke petugas Dukcapil mau ganti agama di KTP. Iya. Ya. Sekalian tanya, Pak, kalau saya mau ganti nama bagaimana caranya? Kalau Pak petugas Dukcapilnya bilang, "Oh, ini harus ditulis di sini nama Islamnya." Kasih tahu saya, nanti saya ganti baru. Oke, oke. Gitu ya, Pak ya? Oke. Baik, kalau begitu langsung bersyahadat ya. Iya. Atau ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Berarti Tapi nanti bisa ya saat kegiatan mana dengan pihak WA gitu. bisa. Nanti bisa tinggal di sini menyiapkan. Bisa. Jika nanti kita ketemu misalnya kayak di Cipete kan cancel. Apa? Waktu di Cipete kan cancel acara di Cipete. Oh iya. Iya kan? Di Cipete cancel. Jadi nanti tinggal dibawa ke masjid yang kita akan ketemu pengkajian berikutnya. Oh iya. Kalau nanti misalnya Boleh. ada nama yang mau diganti. Boleh. Ke sini aja langsung. Nggak usah nunggu ke masjid mana gitu kok. Oh ya boleh. Hubungin aja admin kita nanti ya. Masalah nama nanti aja Pak. Nggak usah terlalu terburu-buru. Nanti pada waktu ke Dukcapil Bapak tanyakan aja. Ya. Cukup? Iya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Pak, ya seperti biasa.
kalau ada orang mau masuk Islam atau bersyahadat di sini, saya harus bertanya 3 hal. Yang pertama, apakah Pak Fransiskus menyatakan mau memeluk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain, Pak? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Terus yang kedua, biasanya saya menanyakan tentang orang tua. Tapi saya rasa orang tua sudah nggak ada semua ya. Nggak ada semua. Baik, berarti ini saya lewatkan. Yang ketiga, Pak, di dalam Islam ada syariat Islam. Yang pertama bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Pak Fransiskus berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat Islam ini? Iya. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang menghalangi Pak Fransiskus untuk bersyahadat. Ya. Biasanya saya akan suruh mereka baca ini, tapi saya rasa kita langsung saja melakukan prosesi syahadat. Ya Pak Fransiskus ya. Pak Fransiskus berjabat tangan dengan saya. Pak Fransiskus pernah dengar 2 kalimat syahadat? Enggak. Belum. Bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sudah siap? Siap. Siap. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Fransiskus, Pak Lau Peng Chuan sudah Muslim. Iya. Ya, alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya peluk dulu sebagai saudara iman saya baru. Iya. Mudah-mudahan Pak Peng Chuan istiqomah ya. Semoga kita semua juga istiqomah. Semoga kita semua juga husnul khotimah. Husnul khotimah artinya nanti kita menghadap Allah dengan cara yang baik sebagai muslim. Ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oh ya, pulpennya nggak ada sebentar. Pak Peng Chuan tolong tanda tangan di atas materai Iya. dan tulis nama di bawahnya. Ya. Dulu. Ya, namanya Oh, jadi nanti kalau nama Islam yang diganti berarti sama juga kayak begini. iya, sama. Tinggal ininya yang dirubah. Iya. Atau mungkin ditambahin. Ditambahin. Itu nanti saya. Nanti ya. Ya, baik. Bisa ya. Alhamdulillah. KTP-nya saya kembalikan ya Pak ya. Iya. Ya. Tolong di-scan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar sekali tadi syahadatnya. Alhamdulillah. Katanya belum pernah dengar kalimat syahadat kok bisa lancar begitu ya? Alhamdulillah. Hidayahnya mungkin. Ini izin Allah SWT. Amin. Ya, ini izin Allah SWT. Baik. Berikutnya saya akan memberikan, ini ada paket nih Pak ya. Paket ini paket mu'alaf. Nah, Subhanallah. ya, ini hanya sekedar perangkat yang bisa kita berikan supaya
Pak Fransiskus bisa belajar dan menjalankan Islamnya dengan mudah. Ya, yang pertama ini ada buku Pak, buku tuntunan sholat lengkap. Ya, nanti sebisa mungkin dibaca secara menyeluruh, dibaca semua ya. Nanti belajar sholat di sini baca buku ini. Praktek sholatnya, kalau Bapak belum hafal bacaan sholatnya, Bapak pakai sajadah ini, ada bacaan sholatnya. Kalau belum hafal bisa sambil baca ini, ya. Ada Ada bacaannya. tulisannya, ya. Tapi kalau sholat ke masjid jangan bawa ini ya Pak ya. Iya. Nanti sebelahnya ikut nyontek juga nanti. Ya. Apa itu katanya? Yang kedua, ini ada buku terjemah Juz Amma. Ya, ini ada buku surat-surat di dalam Quran yang masuk di dalam Juz Amma, surat-surat pendek biasanya, ya. Kemudian ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti buku yang untuk belajar membaca Quran dalam bahasa Arabnya. Tenang, nanti ada guru yang datang ke rumahnya Pak Fransiskus, guru privat. Bapak nggak usah pergi kemana-mana, tunggu di rumah, janjian sama gurunya, gurunya datang ajarin. Gurunya juga nanti ajarin bagaimana berniat, bagaimana berwudu, bagaimana sholatnya, terus belajar Iqra, ya, sampai selesai Iqra, nanti insya Allah Pak Fransiskus bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ya. Gurunya nanti datang sebanyak 32 pertemuan. Satu pertemuan 90 menit. Satu minggu 2 kali pertemuan. Ya. Nanti gurunya hubungi, Pak Fransiskus tinggal bilang, tolong datang ke rumah saya, alamat di sini, hari apa, jam berapa. Gitu aja. Ya. Gurunya nanti kita siapkan. Kita carikan guru yang rumahnya dekat dengan Pak Fransiskus. Ya. Qurannya juga saya berikan kepada Pak Fransiskus. Nanti Pak Fransiskus tolong pelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya. Kalau Pak Fransiskus mau pegang mushaf Quran dan membaca dalam keadaan berwudu, dan tolong taruh Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh. Ya. Terus kemudian Pak Fransiskus nanti pulang mandi seperti biasa, tapi sebelum mandi kita berniat. Jadi cara mandinya seperti biasa, tapi sebelum mandi kita berniat dalam hati, itu dinamakan sebagai mandi wajib atau mandi besar. Ya. Niatnya saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ya, kalau belum tahu bahasa Arabnya, cukup dengan begitu. Nanti setelah baca buku itu, ada niat dalam bahasa Arabnya, boleh pakai yang bahasa Arab. Kalau sudah hafal. Ya, Bapak nanti mandi sebelum Bapak belajar tentang Islam, tentang sholat, dan sebagainya. Ya. Kemudian, ini ada sarung. Hanya sekedar sarung. Ya, ini sarung persembahan dari BHS Tech Sarung Atlas. Mau nanya, Pak Fransiskus sudah sunat? Belum. Tolong segera dijadwalkan sunat, nggak usah kemana-mana, tunggu di rumah. Nanti dokter kita yang datang ke rumahnya Pak Fransiskus. Sunatnya di rumah. Ya Pak ya. Tinggal tentukan jadwal, mau hari apa, tanggal berapa, alamatnya di mana, jam berapa. Dokternya datang. Ya, siap ya? Nanti tinggal komunikasi dengan admin kita. Ya, ini saya beri sarungnya sekalian. Sarung ini cocok nanti buat habis sunat. Ya. Cocok juga buat sholat. Ya. Baik, ada satu lagi kayaknya belum nih, sebentar. Ambilin amplop. Ini saya masukin sini ya. Iya. Mohon maaf, ini ketinggalan. Ini ada sejumlah uang, Pak. Ini uang namanya uang zakat. Ya, di dalam Islam kita mengenal ada uang zakat, yaitu uang yang diambil dari orang-orang Islam yang memenuhi syarat. Kemudian uang zakat itu dikumpulkan dan kita salurkan ke 8
8 asnaf. Asnaf. Salah satunya adalah mualaf, Mu'alaf. yaitu orang-orang yang baru masuk Islam seperti Pak Fransiskus. Ya, jadi tolong diterima, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai noem, Pak. Oh, tahu noem, Pak? Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Fransiskus nanti bisa belajar Islam dah dengan mudah Iya. Mau dipoto? dan lancar. Nanti dulu, Pak. Ini saya masukin sini ya, Pak ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Udah. Tolong, ini saya taruh sini aja ya. Iya. Baik, nah, saya ada kabar nih buat Pak Fransiskus. Pak Fransiskus tahu nggak artinya Muslim, Pak? Enggak. Nah, Muslim itu adalah orang yang berislam, ya. Islam agamanya, Muslim orang yang berislam. Islam artinya apa? Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Berserah diri. Bisa berserah diri, bisa selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Ini artinya Islam nih, Pak. Jadi, Islam agamanya, Muslim orang yang berislam. Jadi Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Allah SWT. Kehendaknya Allah SWT apa? Tadi saya bilang, sholat, zakat, puasa, perintahnya. Larangannya apa? Jangan fitnah, jangan membunuh, jangan macam-macam. Kita cuma tinggal melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang disebut dengan orang bertakwa. Ya. Dan di dalam Islam kita memahami sebenarnya kita dulu semua lahir, sebenarnya kita lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya apa? Sifat Suci. asal manusia. Sifat asalnya manusia itu apa? Muslim. Karena ketika lahir kita nggak bisa apa-apa kan? Hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT. Kita jadi besar, jadi dewasa karena dititipkan pada orang tua. Orang itu bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya, Fitrahnya. ya, kembali menjadi Muslim. Alhamdulillah. Jadi Pak Fransiskus dulu lahirnya sebenarnya Muslim, sama seperti kita semua. Dibawa ke agama lain oleh keluarga kita. Sudah dewasa mungkin pindah ke agama-agama lain. Sekarang Alhamdulillah Pak Fransiskus sudah menjemput hidayah, sudah kembali menjadi Muslim. Ya, nah sekarang saya juga ada satu nih Pak, kabar gembira nih Pak. Pak Fransiskus usia sekarang 71. Iya. Ya. Ketika ada orang yang bukan Islam memeluk Islam, semua dosa orang-orang itu Pak, dari mulai orang itu akil balik, semua dosa-dosanya diampunin Pak. Berarti Bapak menang banyak berarti Pak. Iya. 71 kurangin akil balik berapa coba? 11 tahun misalnya. Iya, 15 lah. Ya anggaplah 15 ya. Berarti berapa? 50-60 tahun. Selama itu Bapak membuat dosa, itu semua diampunin Pak. Dengan syahadat Bapak hari ini. Ya Pak ya. Tapi yang Bapak lakukan dari akil balik sampai hari ini, yang Bapak lakukan yang baik-baik, itu semua tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Berarti Bapak dosanya dihilangin, kebaikannya tetap dicatat. Masya Allah, berarti Subhanallah. Allah adil nggak Pak? Adil. Adil. Allah maha adil. Ya, ini bukti kemahaadilan Allah SWT buat orang-orang yang mau beriman. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren nggak Pak? Hah? Alhamdulillah. Keren dong. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Ya, Alhamdulillah. Itu kabar gembira buat kita. Jadi saya berharap, berdoa, mudah-mudahan Pak Fransiskus setelah hari ini menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, Bapak jangan pikirin dosa-dosa yang dulu lagi. Sudah diampuni semua. Yang Bapak pikirkan sekarang bagaimana beribadah, beramal soleh. Hari ini Bapak sudah bertobat, sudah berhijrah. Tinggal Bapak isi dengan amal soleh. Itu insya Allah balasannya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Menang banyak ini Pak berarti Pak. Iya, menang banyak. Kalah kita. Kita Menang kalah. banyak. Sekarang dosa saya lebih banyak dari Pak Fransiskus. Iya. Nah, karena Pak Fransiskus hari ini nggak punya dosa, tolong doain kita semua di sini. Doain, ya. Kalau orang nggak punya dosa, Pak, berdoa kepada Allah, wah itu cepat Makbul. dikabulin, Pak. Ya, doain saudara-saudara Bapak yang belum beriman supaya mereka mendapat hidayah, ya. Doain kita semua di sini yang saudara-saudara Muslim supaya kita istiqomah. Doain kita semuanya kita husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah artinya meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Janji Pak, doain saya Pak. Iya. Oh janji. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya Pak Fransiskus? Enggak ada. Cukup? Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Nanti kalau belajar Islam ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan ngomong sama gurunya. Atau ngomong nanti ke saya atau ke Melisa. Kok gurunya galak gitu, saya mau ganti, saya ganti nanti. Misalnya gitu ya. Mudah-mudahan guru kita nggak ada yang galak gitu. Misalnya. Ya. Nanti setiap misalnya Bapak punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada kita ya. Kita nanti juga ada acara-acara apa namanya perkumpulan para mualaf, nanti Bapak juga diundang. Ya. Ini kan sekarang adik saya ini kan kos di tempat yang agak terpencil, sedikit terpencil. Di mana, Pak? Berdekatan dengan rumah saya nggak jauh, Oke. kira-kira jarak setengah kilo. Oke. Nah, Dekat pasar radio dalam. pasar di dalam impres. Nah ini apa sebaiknya di tempat yang kosan saat pengajian Islamnya, atau di tempat saya? Boleh, tentukan sendiri aja Pak. Mau di tempat kosnya boleh, mau di rumah Bapak juga boleh. Kenapa dipindahkan ke kosannya? Karena bukan mahramnya. Satu pintu nggak boleh. Bukan mahramnya nggak boleh. Ya. Makanya dikosin dia. Nanti itu bahasanya lain Pak itu Pak. Ya itu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak tentukan sendiri. Mau belajar di kos-kosan boleh, mau belajar di tempat Bapak boleh, mau di masjid pun boleh. Ya. Ya, nanti janjian saja sama gurunya. Ya. Pak Fransiskus menikah? Sudah pernah menikah. Pernah Udah menikah. pernah menikah, punya anak satu tahun 4 bulan meninggal. Oh, Cewek. perempuan. Terus Kemudian istri saya meninggal. istri sudah meninggal. Oke. Terus nggak menikah lagi sampai sekarang. Belum menikah lagi. Oke. Sama sama kameramen saya. Makanya Pak. di kartu Belum menikah keluarga, lagi. di kartu keluarga, Ada lagi kena lagi. di kartu keluarga cuma dia sendiri. Satu keluarga satu nama Di berarti. kartu keluarga cuma dia sendiri. Iya, satu nama berarti. Ya cuma satu nama. Karena nggak ada istri sama anak. Iya, iya, iya. Iya. Nah, itu kan Baik. saya kirim di WA kan. Hmm. Kirim di WA-nya. Baik. Cukup Pak, ada yang mau ditanya atau Pak Pengan mau tanya atau Pak Sadarian boleh silakan. Ada yang mau ditanya? Oh jadi nanti kalau untuk sunatannya nanti tinggal konfirmasi aja. Ya, tentukan jadwalnya. Jadi nanti dilakukannya di Di tempat yang Pak Fransiskus mau. Iya. Di tempat yang Pak terus Fransiskus mau. biayanya bagaimana? Tidak ada yang harus dibayar Pak. Alhamdulillah. Gurunya tidak ada yang harus dibayar, sunatnya juga tidak ada yang harus dibayar. Bapak tinggal siap gitu aja. Tinggal Bapak mau pesan mau pakai golok atau mau pakai kampak. Enggak Pak. Tenang Pak. Dia sakit. Ya, tenang aja. Insya Allah semuanya dipermudah. Iya. Kalau sunat udah tua begini dalam keadaan gula ada, Nah, tapi nggak jadi nanti persoalan. yang datang kan dokter Pak. Oh dokter. Dokter. Nggak langsung sunat Pak, periksa dulu. Periksa dulu dia tahu ya. Iya dong. Tekanan darah, mungkin dicek dulu gulanya dan sebagainya. Baik, baik. Kalau memang cukup perlu Memungkinkan. perawatan, ya perawatan dulu. Oh, Jangan. baik. Yang datang dokter Pak. Iya, iyalah. Nggak pakai bengkong Pak. Nggak pakai bengkong. Ya, Bapak jangan khawatir. Pokoknya kita bantu pokoknya. Iya. Iya. Ya, Pak, ya. Setiap misalnya Bapak bingung atau nggak tahu atau mau nanya, jangan sungkan-sungkan. Tanya.
Oke. Iya. Tadi nomor handphonenya udah dicatat belum, Mel? Bisa di luar ya? Oke. Ada tadi udah dicatat nomor handphone. Ya, nomor handphonenya Pak Peng Cuan juga, Pak Udah. Franciscus udah dicatat ya? Udah. Baik. Di itunya juga di form syahadat Sudah. di WA Iya. udah tertulis nomor Sudah. teleponnya. Oke. Baik. Jadi selama ini ke wihara, Pak? Enggak, Enggak juga? Enggak juga. Dari umur 33 tahun masuk Buddha, terus ibadahnya bagaimana? Ibadahnya pertemuan aja. Oh, pertemuan-pertemuan aja. Iya. Kalau dulu gerejanya gereja Katolik, Katolik. gereja apa namanya? Vincentius. 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 Iya. Dari Keramat. umur berapa sampai 33 tuh, Pak? 33. Dari umur berapa? Dari lahir Oh, dari lahir. Dari lahir sudah dibawa gereja. orang tua yang Orang ini. tua. Oke, ya. Di gereja dulu aktif? Enggak. Enggak, kurang. Sekolahnya dulu di mana, Pak Franciscus? Sekolah saya di Franciscus. Franciscus. Di Franciscus. Iya. Waduh. Franciscus dekat Gang Sentiong. Ya. Sama Sentiong. Gang Sentiong. Iya. Oke. Saya dulu di Ketapang, Pak. Oh, di Ketapang mau ke arah kota. Iya, Januari Arifin. Oh, Iya, Januari. Belakang Gajah Mada Plaza. iya. Dulu kalau nggak salah ada yang sudah meninggal, yang siapa saya lupa namanya itu. Yang mana? Yang mualaf juga tapi yang ngajar gitu. Ngajar apa? Tapi yang udah meninggal juga. Ada beberapa nih, Pak, yang saya tahu nih. Coba. Ada Ko Stephen. Oh, Ko Stephen. Ko Stephen. Ya. Saya sering ngikutin Ya. Ko Stephen. Ya. Baik, cukup. Bapak atau- Ko Stephen sama Bapak lebih duluan mana? Apanya? Jadi mualaf. Masuk Islamnya? Kayaknya Ko Stephen duluan. Oh iya. Iya, kayaknya Ko Stephen duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau Cuman sayang ya, beliau udah meninggal. berarti Allah sayang banget sama dia. Iya. Saking sayangnya diambil. Jadi nggak dikasih lama-lama di dunia. Alasan itu mah. Kayak Nabi nggak dikasih lama-lama. Ya kalau tugas sudah selesai ngapain Ya, lagi? oh iyalah. Iya. Ya, berarti tugas kita belum selesai nih, Pak. Belum selesai. Ah. Nah, kalau kayak saya masih dapat bonus ini. Nah, Bapak dapat bonus ini. Bawa Umurnya udah adiknya 72. masuk Islam Ini. Waduh. Iya. Masya Allah, berarti Bapak ini Subhanallah. panen pahala juga nih. hari ini. Amin. Masya. Kalau Pak Peng kan dulu syahadatnya di mana? Di Al Azhar, Masya Kebayoran. Allah, Kebayoran. Masjid Al Azhar. Tahun 1983. Iya. Masya Allah. Nah, saat itu Buya Hamka masih ngajakin saya, kan saya pengajian di situ, ikut, ngajakin saya mau masuk Islam nggak, saya bilang saya nggak bisa, Buya, saya masih ada sering keluar kota, jadi saya nggak bisa ngikutin. Nah, kira-kira 2 bulan kemudian meninggal Buya Hamka. Oh. Berarti Pak Saya Peng nyesel banget Pak Peng diajak. kan kenal Pak Yusuf Hamka. Kalau ini sih saya nggak pernah ketemu langsung, Nggak pernah ketemu tapi tahu Yusuf Ah, Hamka ya. tahu. Oke. Itu juga ya dari Al Azhar juga dia, Iya. Yusuf Hamka. Nah dulu kalau Pak Pengan dulu masuk Islamnya alasannya kenapa? Untuk mengubah saya punya mengubah Akhlak. akhlak, Masya Allah. mengubah akhlak. Jadi akhlak yang nggak beres, nggak bener, Nggak beres, nggak bener. Iya. Dibenerin pakai dibenerin Islam. pakai Islam. Masya Allah. Sekarang Di samping juga memperbaiki keturunan. memperbaiki turunan. Iya. Iya. Dengan akhlak itu maka keturunannya akan lebih baik. Berakhlak juga. Tapi alhamdulillah terbukti. Alhamdulillah. Jadi anak-anak saya bagus-bagus. Alhamdulillah. Jadi dulu Bapak masuk Islamnya sebelum nikah? Atau Justru saya sesudah nikah. Sesudah nikah. Jadi nikah kan dengan pribumi ya kalau dibilang. Itu kan kita harus syahadat dulu. Nah, tapi kita ngejalanin. Nikahnya tahun 77. 6 tahun kemudian baru saya Bersahadat. bersahadat lagi. Oke. Apa kalau kayak rumah kayak renovasi. Ya. Masya Allah. Nah sekarang terbukti dengan akhlaknya
Pak Anton atau Pak Pengan ini bisa membawa adiknya menjemput hidayah. Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti tinggal ini ya, tinggal kasih informasi ya, minta informasi tentang pengajian maupun sunat ya. Ya, yang pertama-tama Pak, yang paling pertama adalah urus KTP dulu. Ya. Tentukan jadwal sunat. Tapi kalau urus KTP dulu, kalau dia mau ganti nama, berarti harus ketemu namanya dulu yang bagus. Iya. Ya silakan Iya kan? ditentukan. Ya, bisa kan? Nah, Silakan. yang kebetulan, mohon maaf, jaksa. Masya Allah. nanti. Perlu disensor nggak? Ngerti. Insya Allah. Ya nanti Bapak tentukan dulu namanya. Ketika ke kelurahan tinggal tanya aja prosedurnya bagaimana. Gitu. Ya, Butuh dokumen apa? Kalau dibutuhkan dari yayasan kita siap bantu. baik. Ya Pak ya? Mungkin nanti ada tambahan nama asal ini berubah menjadi ini. Mungkin ada. Iya, iya. Kayak dulu saya waktu di Al-Azhar begitu. Iya. Nama asal saya ini Iya. menjadi nama Iya. Muslim. Tapi sebenarnya kalau nama Cuan malah jangan diganti Pak. Iya. Udah bagus Cuan Pak. Digantinya Cuan apa? terus Pak. Digantinya namanya bagus. Kalau saya Bakhtiar Oh Rahmat. Bakhtiar Rahman. Ya. Iya. Ya kalau mau cuannya jangan dihilangin Pak, ditambahin aja. Peng'an kan artinya selamat. Iya. Iya, rahmat. Kalau Itu nama juga- diganti nama Islami, misalnya Bapak pengen nama apa? Yusuf misalnya. Ya. Yusuf Cuan gitu. Wah, bagus kan. Tidak menghilangkan ciri gitu. Yusuf Tuan. Misalnya Pak. Iya. Iya bisa aja bisa. Baik, cukup? Cukup. Tinggal nanti ya. Iya. Tuh, habis di kelurahan. Iya. Ya, cukup? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya izin, saya tutup Pak ya. Ya. Tapi sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa Pak. Amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Dan insya Allah kita dijauhkan dan dilindungi dari api dan azab neraka. Ya Pak ya? Amin ya Rabbal Alamin. Baik kalau gitu, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya dari para pemirsa yang tadi sudah menyaksikan Pak Peng Cuan. Nah, saya enaknya panggil Pak Peng Cuan. Ya, yang sudah bersyahadat memeluk Islam, kita doakan semoga Pak Peng Cuan istiqomah ya. Amin. Dan juga buat para pemirsa yang tadi sudah menonton juga insya Allah semua dapat pahala. Nah, dari para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, yang mana salah satu program kami adalah membina para mualaf seperti Pak Peng Cuan ini, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0896 30 300 300. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.